Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Eureka Channel. Bagaimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Oke, kita akan melanjutkan yang kemarin itu tentang hipotiroid kongenital. Sekarang kita akan membahas tentang screening hipotiroid kongenital atau deteksi dininya ya. Oke, kita mulai saja screening hipotiroid kongenital. Screening atau uji saring. Di sini memisahkan kelompok yang kemungkinan besar menderita suatu kelainan dari yang normal. Screening neonatal yaitu dilakukan pada hari-hari pertama setelah lahir. Sedangkan screening neonatal itu menggambarkan berbagai cara tes yang dilakukan pada beberapa hari pertama kehidupan bayi yang dapat memisahkan dengan cepat bayi-bayi yang mungkin menderita kelainan tertentu. Kenapa penting? Karena saat lahir tampak normal atau gejala tidak khas, dan bila terlambat didiagnosis, telah terjadi keterlambatan perkembangan mental. Masa bayi adalah periode kritis perkembangan otak, gangguan sistem saraf pusat bersifat irreversibel. Kemudian tujuan screening itu sendiri untuk mengetahui kelainan sedini mungkin sebelum gejala klinis muncul, dan secepatnya intervensi untuk mencegah kecacatan atau kematian bayi, mengoptimalkan potensi tumbuh kembang. Screening hipotiroid kongenital di Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengesahkan kebijakan SBBL hipotiroidisme kongenital pada tahun 2014 yang tertuang pada Permenkes nomor 78 tahun 2014. Meskipun program screening bayi baru lahir sudah ada Permenkes, namun cakupan di Indonesia masih cukup rendah. Nah, ini ada tahapan screeningnya, ada pra-screening, sosialisasi, advokasi, edukasi, dan pelatihan. Kemudian screeningnya ada metode, sensitivitas, dan spesifisitas, validitas, pemantapan mutu eksternal atau internal. Dan pasca screeningnya tindak lanjut hasil, tes konfirmasi, diagnosis, dan tata laksana. Ini tadi ya komponennya. Di sini pertama edukasi, kemudian pelaksanaan, tindak lanjut, diagnosis, tata laksana, dan evaluasi. Komponen screening yang pertama ini bisa diedukasi terlebih dahulu dengan berbagai macam media. Ada poster, brosur, leaflet, media sosial, dan lain sebagainya. Kemudian proses screeningnya, di sini ada persiapan, kemudian pelaksanaan, pemeriksaan lab, pengiriman, dan pengambilan persiapan pengambilan spesimen, kemudian pengiriman dan pemeriksaan lab. Kemudian pelaksanaan pengambilan sampelnya, di sini harus ada persiapan orang tua, persetujuan orang tua. Persiapan bayinya ini minimal dia usianya 48 jam sampai maksimalnya 72 jam setelah bayi lahir. Kemudian persiapan nakesnya tentunya harus memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sudah terlatih. Kemudian persiapan logistik, ini persiapan logistiknya harus ada yang namanya lancet. Nah, lancetnya ini harus yang blade tip atau bentuk pisau. Kemudian jenis kertas saring untuk menyimpan atau menyimpan darahnya ya. Ini ada kertasnya, itu seperti kertas yang biasa untuk cek golongan darah, tapi ini berbeda ya teman-teman, agak mirip. Kemudian ini persiapan bayi. Nah, ini semua bayi. Yang terbaik itu di usia 48 sampai 72 jam setelah lahir. Jangan pada usia kurang dari 24 jam karena TSH-nya masih tinggi. Nah, karena bisa memberikan sejumlah hasil positif palsu. Kemudian untuk bayi prematur yang sakit BBLSR, pengambilan spesimen kadang 2 sampai 3 kali. Kemudian ini persiapan pengambilan sampelnya, pastikan tangannya bersih dan kering sebelum memegang kartu, jadi harus steril. Hindarkan kontaminasi kartu sebelum, selama, dan sesudah pengambilan darah. Kemudian usahakan tangan tidak menyentuh bulatan kertas saring. Pengisian lengkap dan jelas data bayi pada kartu kertas saring, menggunakan warna hitam atau biru huruf kapital. Kemudian ini yang terpenting ya, pengambilan sampelnya. Ini teknik pengambilan darah yang digunakan adalah melalui tumit bayi. Nah, ini lokasinya itu yang bagian merah-merah itu ya, yang ada merah-merahnya itu yang diambil. Nah, seperti ini. Nah, ini yang bagian hijau ini ya yang diambil. Selain bagian di situ jangan ya, karena ada beberapa pembuluh-pembuluh darah di tempat-tempat tersebut. Kemudian pengambilan spesimennya, ini posisikan kaki lebih rendah dari kepala bayi. Hangatkan tumit dengan kompres kain hangat. Temperaturnya tidak melebihi 40 derajat Celcius atau menggosok kaki agar aliran darah lebih lancar, jadi dihangatkan dulu. Kemudian bersihkan daerah yang akan ditusuk dengan antiseptik kapas alkohol 70% dan biarkan kering dulu.
Nah, setelah kering, baru ditusuk tumitnya dengan lancet steril, sekali pakai dengan ukuran kedalaman 2 mm, dan gunakan lancet dengan ujung berbentuk pisau. Setelah tumit tertusuk, usap tetes darah pertama dengan kain kasa steril. Kemudian lakukan pijatan lembut sehingga membentuk tetes darah yang cukup besar. Hindari gerakan memeras yang akan mengakibatkan hemolisis atau darah tercampur cairan jaringan. Teteskan darah ke tengah bulatan kertas saring sampai bulatan terisi penuh dan tembus ke dua sisi. Hindarkan tetesan darah yang berlapis-lapis. Ya, kemudian di sini pengambilan spesimennya. Sesudah bulatan kertas saring terisi penuh, tekan bekas tusukan dengan kasa. Dengan mengangkat tumit sampai bayi berada di atas kepala bayi. Kemudian ini contoh bercak darah yang bagus ya. Ukuran diameternya bulatan tetesannya 13 mm. Volume darah. Kemudian setelah itu dikeringkan, diletakkan biarkan 3-4 jam. Setelah itu penyimpanan, menyusun kertas saring dengan berselang-seling ya. Kemudian penyimpanan tidak lebih dari 3 hari. Ini untuk pengiriman. Kita kan kalau sesudah mengambil sampelnya kita kirim ke laboratorium. Di sini amplop yang dimasukkan ke dalam kantong plastik agar tidak tertembus cairan atau kontaminan. Dianjurkan mengirim spesimen dalam waktu 24 jam setelah pengambilan dan paling lambat 3 hari. Kemudian di sini dilakukan pemeriksaan oleh petugas laboratorium. Ini sampel yang diterima yang seperti ini, yang berisi penuh. Nah, ini contoh sampel yang gagal, tidak bisa dipakai ya. Dan ini otomatis akan ditolak oleh pihak laboratorium. Oke, sampai di situ ini adalah sedikit ringkasan dari hipotiroid kongenital, yaitu penyakit dengan dampak pada pertumbuhan dan intelektual. Dampak negatifnya, hipotiroid kongenital ini bisa dicegah dengan diagnosis dini, yaitu dengan screening hipotiroid kongenital tersebut. Kemudian deteksi dini bisa dilakukan dengan melakukan screening itu tadi yang bisa dilakukan oleh fasilitas kesehatan. Kemudian pengambilan sampel SHK dari tumit bisa dilakukan oleh bidan sebagai lini terdepan di fase yankees. Itu adalah tugas kita. Jadi sampai di situ saja, sampai hanya mengambilkan sampel dan mengirim ke laboratorium. Untuk selanjutnya nanti menunggu hasilnya ya. Oke, sekian tentang screening hipotiroid kongenital. Mungkin jika teman-teman ada yang ingin sharing atau ingin bertanya dan lain sebagainya, ada yang kurang jelas, bisa tuliskan di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan sedikit ilmu ini memberikan manfaat untuk teman-teman dan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.